Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jauh di dalam relung istana iblis yang luas, ada aula mewah dengan pintu tertutup rapat. Di lantai aula itu, iblis dengan baju besi emas sedang duduk bersila. Baju besi emasnya menutupi sisik merah di bawahnya. Dia juga mengenakan sabaton emas. Dengan mata tertutup, dia bersinar redup dalam cahaya berwarna darah. Dia memiliki tanduk merah di dahinya dengan ketajaman yang tak tertandingi yang sepertinya bisa menembus langit. Pada saat itu, dia diam-diam berkultivasi di aula. Selain dia, ada dua iblis peringkat 4 lainnya yang menunggu perintahnya. Kedua iblis ini tidak berani bersuara sama sekali. Setelah semua, status JR Luo gitu tinggi sehingga Demon Jenderal pun akan mengadopsi posisi yang sama ketika berkomunikasi dengannya. Dia adalah seseorang yang memahami dua makna sejati tingkat 3 yang berbeda. Dan salah satu dari mereka telah benar-benar mencapai tahap kedua. Dengan demikian, hampir pasti bahwa selama dia menghabiskan sedikit waktunya, dia pasti akan menjadi demigod. Lebih jauh lagi, dengan bakatnya, dia pasti akan bisa menandingi kekuatan Jenderal Iblis lain saat dia menjadi demigod. Segera setelah salah satu dari makna sejatinya mencapai ranah tahap 3, dia akan menjadi yang terkuat di antara semua Jenderal Iblis. Setelah semua, ada perbedaan besar antara memegang satu tingkat 3 True Meaning tunggal dan 2 True Meaning kelas 3 yang terpisah. Selama dia punya waktu, dia pasti akan menjadi keberadaan yang berdiri di puncak semua Jenderal Iblis. Tentu saja, statusnya unik, bahkan iblis peringkat 5 lainnya harus memperlakukannya dengan hormat. Pada saat itu, ia memegang kekuatan tempur yang bisa menyamai demigod lainnya. JR Luo membuka mata merah darahnya yang memiliki niat membunuh yang menakutkan. Dia berdiri. Betapa membosankan bagiku untuk tinggal di dunia transenden kecil ini. JR Luo dengan tidak sabar menyapu aula kosong ini dengan tatapannya. Dia mengerti mengapa mereka ada di sana. 5 Jenderal Iblis memintanya untuk menunggu di dunia transenden kecil ini, takut bahwa ia mungkin akan terbunuh oleh salah satu demigod dari klan Xia di dunia fana. Lagi pula, iblis dianggap tidak beruntung dalam perang ini, yang berarti mereka harus menghargai setiap kekuatan yang mereka miliki. JR Luo pasti akan menjadi iblis umum dalam sekitar 100 hingga 200 tahun. Dengan demikian, lebih aman baginya untuk tetap berada di dunia transenden kecil. Pada jarak sekitar 2,5 km dari JR Luo, di dalam aula biasa di Istana Iblis, saat ini tidak ada iblis di dalamnya. Karena Istana Iblis, yang menempuh jarak 50 km, hanya memiliki total 10 iblis, secara alami ada banyak ruang kosong. Weng gelombang. Kekuatan perkasa mistis turun. Meskipun ruang di lokasi ini disegel oleh arai mereka, di depan kekuatan mistis yang perkasa ini, arai demon yang perkasa itu seperti semut di depan dewa. Kesenjangan di antara mereka gitu besar sehingga sulit dibayangkan. Tidak ada yang terakhir yang bisa mempengaruhi kekuatan ini sama sekali. Tiba-tiba, 5 sosok berbeda muncul. Sebenarnya ada pemula, itu sangat merepotkan, menambahkan pemula ke misi yang sudah sangat sulit ini. Sosok dengan tubuh yang tampaknya terbuat dari logam hitam melirik ke sudut aula sebelum mengirimkan transmisi suara ke seorang remaja tampan di samping. Kakak, haruskah kita menyingkirkannya dulu? Misi kami saat ini sudah sangat berbahaya. Aku khawatir pemula ini yang tidak tahu apa-apa bisa menghambat gerakan kita. Meskipun menyingkirkannya mungkin menyebabkan kuil itu menjatuhkan hukuman pada kita, itu adalah sesuatu yang bisa kita terima. Pada saat yang sama, 2 mitra lainnya menerima transmisi suaranya. Pemula ini sepertinya cukup tampan. Aku merasa sangat tidak mau melakukannya. Seorang gadis yang sangat cantik menjilat bibir merahnya. Aku tidak setuju. Perempuan berjubah merah itu mentransmisikan. Misinya sangat berbahaya. Rookie ini sebenarnya dikirim melalui kuil temporal untuk bergabung dengan tim kami, sehingga memastikan bahwa kekuatan tempurnya harus cukup hebat. Selama kita memanfaatkannya dengan cukup baik, dia akan menjadi anugerah bagi kita. Kalian semua harus mengerti, jika kita tidak cukup berhati-hati, lebih dari setengah dari kita akan mati di sini. Kakak, apa pendapatmu tentang ini? Pria dengan sosok yang tampaknya terbuat dari logam hitam memandang ke arah remaja tampan itu.
Setelah dia muncul, rookie ini tidak panik dan hanya mengamati kita dengan tenang. Dengan ketenangan seperti itu, aku pikir dia harus bergabung dengan tim kami untuk sementara, jawab remaja tampan itu. Tim kecil ini segera mengambil keputusan. Baru sekarang remaja tampan itu mulai tersenyum. Kamu bisa memanggilku Lai Huo. Aku percaya bahwa kamu telah menerima informasi yang diberikan kepada kamu oleh kuil temporal. Itu benar, kamu telah dipilih oleh kuil temporal. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kuil temporal, melakukan perjalanan melalui miliaran dunia. Kuil temporal. Pemula itu memiliki mata yang panjang dan sempit. Dia saat ini mengenakan jubah ungu. Sambil nyengir, dia berkata, aku tidak tahu bahwa aku akan sangat beruntung bahwa kuil temporal akan dengan paksa membawaku ke sini. Dari apa yang aku dengar, para anggota kuil temporal dapat berjalan melintasi banyak dunia, termasuk dunia dewa dan abis kegelapan. Tapi tetap saja, aku merasa tidak nyaman dipilih. Saat ini, waktu sendiri telah dikunci. Kami memiliki periode waktu untuk melakukan persiapan kami. Selama ini, kita pasti aman. Saat ini di lokasi kami, waktu mengalir sangat cepat. Dunia luar bisa dianggap terhenti jika dibandingkan. Remaja tampan itu berkata, mari kita memotong omong kosong. Beritahu kami nama atau nama kode kamu jika kamu harus terlebih dahulu. Nama, bahkan jika aku dipilih oleh kuil temporal, nama aku adalah bagian dari kehidupan masa lalu aku. Ngomong-ngomong, kalian semua bisa memanggilku Pedang Iblis, kata remaja berjubah ungu itu. Pedang Iblis. Remaja tampan itu sedikit mengangguk. Biasanya, anggota kuil temporal akan menggunakan nama kode, sangat sedikit dari mereka yang pernah menggunakan nama asli mereka. Itu karena legenda tertentu yang berbicara tentang iblis yang kuat yang dapat menggunakan nama asli orang lain untuk menemukan informasi mengenai mereka. Setelah berjalan melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mengalami banyak situasi berbahaya, sehingga membuat mereka lebih waspada. Menggunakan nama kode tidak membuat banyak masalah bagi mereka. Aku tidak akan mempertanyakan kekuatan tempurmu, remaja tampan itu berbicara dengan jujur. Aku ragu kamu akan dengan jujur memberitahu kami semua metodemu. Karena kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan kami dalam misi ini, kekuatan tempur kamu tentu saja cukup kuat. Ketika saatnya tiba, bertindaklah saat kesempatan sudah matang. Bagaimanapun, kamu adalah pemula tanpa poin ruang waktu. Saat kita gagal misi, kamu akan jatuh ke neraka dan kemudian harus menjalani 3 misi hukuman peringkat neraka secara berurutan. Pada saat itu, kamu harus berhasil dalam semua misi kamu. Setelah gagal atau mati, jiwamu akan benar-benar padam. Aku mengerti. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian, kata remaja pedang iblis berjubah ungu. Misi saat ini adalah kesulitan yang sulit, tapi yang di atasnya, peringkat neraka, bukanlah sesuatu yang aku, sebagai pemula, ingin coba, dan aku juga tidak ingin melakukannya 3 kali berturut-turut. Misi peringkat hell memiliki tingkat kematian 90%. Melakukannya 3 kali berturut-turut. Hanya memikirkannya, dia bisa merasakan hawa dingin yang merasuk di hatinya. Bagus sekali, lanjut remaja tampan itu. Kami pertama-tama akan memberitahu kamu situasi mendasar dari misi kami saat ini. Kesulitan misi, sulit. Kesulitan di bawah peringkat neraka. Dalam keadaan biasa, setengah dari kita akan mati. Namun, kami sudah melakukan persiapan. Selama kita bekerja sama dengan cukup baik, tentu saja ada peluang untuk bertahan hidup. Target misi, lindungi iblis JR Luo dari tangan Xia Klan Transcendent Dong Bo Suiying selama 1 hari dan kirim dia utuh ke dunia fana Xia Klan. Latar belakang misi, ranking iblis peringkat 5 JR Luo berada di bawah komando 2 pangkat 5 iblis dan iblis elit lainnya. Mereka telah membangun basis iblis di dunia Transcendent kecil, mengirim avatar iblis mereka untuk membunuh Transcendent di dunia klan Xia. Adapun Transcendent Dong Bo Suiying dari Xia Klan, ia akan membunuh jalannya sendiri secara independen ke dunia Transcendent kecil ini, membunuh setiap iblis di dalamnya. Remaja tampan itu melanjutkan, misi ini mungkin tampak sederhana, tapi kamu harus ingat ini. Menurut deskripsi, JR Luo memimpin 2 iblis peringkat 5 lainnya. Dan kekuatan tempur datang sebelum hal lain di Dark Abyss. JR Luo dapat memimpin 2 iblis peringkat 5 lainnya, menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya
Harus melampaui iblis peringkat 5 manapun. Dari perkiraan aku, dia harus bisa menyamai kekuatan demigod. Kekuatan tempurnya bahkan mungkin melampaui kekuatan transenden yang baru saja memiliki terobosan mereka ke peringkat demigod. Gadis cantik di samping tersenyum. Aku pernah tinggal di Dark Abyss. Jadi, aku tahu bahwa iblis peringkat 5 semuanya sangat kuat. Ada banyak yang bisa mencapai ambang pintu demigod dalam kekuatan tempur. Baginya untuk memimpin mereka, aku khawatir harus ada celah antara kekuatannya dan kekuatan dari iblis peringkat 5 lainnya. Remaja tampan itu mengangguk. Dia sendiri sangat kuat dan memiliki banyak roh jahat. Ia juga berada di markasnya sendiri. Meski gitu, misi melindunginya adalah kesulitan yang sulit. Yang berarti bahwa transenden klan Xia yang disebut Dong Bo Sueying ini sangat mengerikan. Aku juga menerima tip mengenai misi kali ini, kata remaja tampan itu. Pedang remaja berjubah ungu mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang harus dikatakannya. Para anggota kuil temporal melakukan perjalanan kejutaan dunia yang berbeda, menghadapi situasi berbahaya yang berbeda setiap kali. Menuju misi tanpa kiat sama saja dengan menjadi buta, menyelesaikannya akan sangat sulit. Adapun mereka yang berstatus tinggi dan kekuatan tempur, gereja temporal tidak ingin anggota ini mati dengan mudah. Sebaliknya, mereka merawat mereka, memberikan saran selama misi mereka. Fakta bahwa kuil temporal bersusah payah untuk memberikan tips kepada remaja tampan ini, menyatakan bahwa dia memang seseorang yang sangat kuat. Ujung yang disediakan saat ini adalah bahwa transenden Dong klan Xia dari Xia telah memahami tentang makna sejati dari penindikan ekstrim. Remaja tampan itu menyeringai. Nama, Dong Bo Sueying, muncul dari hati, namun itu sama dengan nama yang ditetapkan oleh Dewa Dunia. Penindikan ekstrim, apakah ini terkait dengan True Meaning of Extremity legendaris tingkat 1? Tanya remaja berjubah ungu itu. Laki-laki seperti bangunan logam hitam di sebelahnya mendengus. Tentu saja mereka berhubungan. Penindikan ekstrim ini adalah cabang dari arti sejati ekstremitas. Tidak hanya itu adalah True Meaning kelas 2 yang sepenuhnya berfokus pada kekuatan serangan. Jika kakak kita tidak ada di sini, aku takut kita semua akan mati selama misi ini. Tidak mungkin bagi kita sebagai orang transenden untuk bertahan melawan makna sejati dari penindikan ekstrim. Petik 2. Apakah itu tangguh? Tanya remaja pedang ungu berjubah, penuh kecurigaan. Seberapa tangguh? Dia belum pernah mendengar makna sejati dari penindikan ekstrim sebelumnya. Extreme Piercing bahkan lebih cepat daripada teleportasi itu sendiri, jadi jangan coba-coba menggunakannya untuk melarikan diri. Itu dapat dengan mudah menghancurkan ruang dan material fisik, mereka bahkan tidak dianggap sebagai hambatan. Itu dapat menembus tubuh kamu bahkan jika kamu mengenakan baju perang kelas demigod. Itu berarti bahwa pertahanan apapun benar-benar tidak berguna ketika dihadapkan padanya. Lebih jauh lagi, karena itu adalah makna benar yang benar-benar ofensif, kekuatan-kekuatan serangannya jauh lebih hebat daripada makna benar kelas 2 manapun. Jika kita bertarung melawannya, mungkin saja Dong Bo Sueying ini hanya akan berteleportasi di depan kita dan menghancurkan tubuh kita dengan gerakan sederhana. Tidak ada gunanya bahkan jika kita memiliki tubuh yang abadi. Penghancuran semacam ini terjadi pada tingkat atom paling mendasar. Bahkan tubuh yang tidak mati tidak dapat menghalangi lebih dari beberapa gerakannya. Laki-laki konstruksi logam hitam memandang remaja pedang iblis berjubah ungu. Ini, pedang iblis tertegun. Itu terlalu menakutkan. Makna sejati tingkat 2 dibicarakan hanya dalam legenda, dan tentu saja itu sangat mengerikan. Sedangkan untuk True Meaning tingkat 2 yang berfokus murni pada kekuatan ofensif, itu pastinya bahkan lebih menakutkan. Remaja yang tampan itu berkata, kami telah membayar harga untuk menyiapkan susunan yang akan mencegah transenden klan Xia ini menembus secara paksa. Jika kita tidak menghentikan invasi, kita hanya akan dihancurkan satu persatu. Kami sudah merencanakan setiap aspek dari misi ini, jadi ketika saatnya untuk melaksanakannya, kamu harus bertindak ketika ada peluang. Waktu untuk persiapan akan segera berakhir, jadi JR Luo harus menemukan kita kapan saja sekarang. Weng. Ruang dan waktu di sekitarnya mulai menghasilkan gelombang. Daerah di sekitar mereka mulai bergabung dengan zona di dunia luar melalui pertemuan waktu dan ruang. Di Istana Iblis, JR Luo tiba-tiba berubah ekspresi.
Dia bisa merasakan gangguan kuat di area tertentu dari Istana Iblis. Ada penjajah. Musuh masuk. Itu pasti Transcendent Clan Xia. Orang-orang yang menemukan para penyusup adalah dua iblis peringkat 3 yang bertugas memantau area yang meliputi seluruh Istana Iblis, serta area besar di luarnya. Berita itu segera ditransmisikan ke Demon Hati menghubungkan. Seorang iblis gendut sedang makan dan minum sesuai keinginannya, tapi setelah menerima berita itu, dia terkejut. Musuh, iblis gendut itu segera mengoperasikan energi iblisnya untuk membangkitkan segel rahasia yang tercetak dalam jiwanya. Weng, pada saat itu, respons dari jiwanya dengan cepat meningkat kekuatannya hingga mencapai iblis penghubung hati di samping sang jenderal. Tanpa ragu-ragu, dia melaporkan, ada Transcendensia Clan yang menyerang kita. Segera setelah laporan iblis yang menghubungkan hati tiba. Hong! JR Luo segera berubah menjadi aliran partikel sebelum bergegas ke asal gangguan gelombang itu. Beberapa kilometer jauhnya, dia memperhatikan 5 kehadiran berdiri di alun-alun dan aura yang mereka pancarkan. Dengan tatapan tunggal, dia terkejut. Iblis sihir, bahkan ada anggota dari klan membangun logam. JR Luo menemukan bahwa di antara 5 tokoh, salah satu dari mereka sebenarnya adalah iblis sihir dari Dark Abyss. Ada juga laki-laki pembangun logam hitam yang keberadaannya sangat langka bahkan di antara jutaan-jutaan dunia, seseorang dari klan konstruksi logam. Bagaimanapun, karena mereka muncul di markasnya, JR Luo tidak ragu-ragu melepaskan pukulannya. Hong gelombang. Kepalanya menyilaukan, partikel cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi padanya, menyebabkan transformasi misterius. Pukulan tunggal ini diberi kekuatan destruktif yang menakutkan yang merobek semua rintangan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam momen singkat, itu mencapai 5 orang. Kekuatan sekuat itu tentu sebanding dengan demigos. JR Luo, jangan terburu-buru. Kami bukan musuh kamu. Gelombang aneh segera ditransmisikan ke dalam pikiran JR Luo. Pada saat yang sama, remaja tampan itu tersenyum dan membalas dengan tinjunya sebagai balasan. Ki berapi-api hitam terbang keluar dari sana, berbenturan langsung dengan serangan Jiji Luo yang menakutkan. Peng! Kedua kekuatan perkasa bentrok, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Permukaannya hancur, dan dinding-dinding aula di sekitarnya mulai runtuh. Remaja tampan menerima sebagian besar dampak karena dia terlalu dekat, meskipun dia hanya didorong mundur dengan lembut. JR Luo mengerang. Setelah jatuh ke belakang, dia memegangi dadanya kesakitan. Jejak darah mengalir dari ujung mulutnya. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap remaja tampan itu. Setelah mencapai ranah tahap 2 dari True Meaning of Golden Brilliance, tubuhnya menjadi benar-benar tirani. Setiap iblis peringkat 5 biasa tidak akan bisa menyebabkan luka apapun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang tubuhnya. Namun hanya pertukaran sederhana yang menyebabkan dia terluka. Tentu saja, tubuhnya yang abadi membiarkannya pulih dengan segera. Cedera semacam ini tidak terlalu mempedulikannya. Bunuh. Setelah pertukaran gerakan singkat ini, 2 iblis peringkat 5 lainnya dan banyak lagi iblis segera datang menyerang. Wanita berjubah merah yang berdiri di samping remaja tampan itu mendengus. Pada saat itu, mantra perkasa muncul bersama dengan jumlah energi dunia yang tak berujung. Iblis-iblis lain bisa mengendalikan energi dunia juga, tapi mereka tidak bisa bersaing dengan wanita berjubah merah ini. Dalam sekejap mata, teratai merah mulai mekar melintasi istana yang menempati total luas 50 km. Teratai merah ini tiba-tiba mengikat iblis yang masuk. Dalam satu saat, 2 peringkat 5 iblis dan semua iblis lainnya telah diikat oleh teratai merah, bahkan tidak mampu berjuang untuk mendapatkan gratis. Sangat tangguh, JR Luo memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi melihat adegan di depannya. Perempuan berjubah merah itu adalah penyihir yang transenden. Dan yang menakutkan pada saat itu, kekuatan bertarungnya seharusnya tidak lebih lemah dari miliknya. Jika kita berakting, JR Luo, kamu mungkin bisa berjuang untuk 1 atau 2 langkah. Tapi aku khawatir bahwa semua bawahan kamu akan mati pada saat itu. Pria tampan itu tersenyum sebelum mengulurkan tangannya, memperlihatkan lengan yang mengkilap. Pada sebagian kecil kulit, ada pola mistik yang dapat menyebabkan siapapun merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam pusaran ruang waktu tanpa akhir. Kuil temporal. JR Luo tertegun.
Kalian adalah reinkarnator dari kuil temporal. Permusuhannya menurun drastis. Di dunia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Dark Abyss dan dunia dewa, ada beberapa kekuatan super. Misalnya, kuil temporal, atau kedai darah. Keberadaan yang mendukung organisasi-organisasi ini adalah yang terkuat di seluruh dunia. Mendukung kuil temporal adalah eksistensi yang diyakini sebagai yang terkuat dalam kendali ruang dan waktu. Bahkan hukum-hukum dunia material tidak dapat membatasi keberadaan ruang dan waktu. Itulah sebabnya dia bisa menangkap orang yang tak terhitung jumlahnya dan melatih mereka. Dia akan menghilangkan yang lemah. Dia juga akan menyiapkan beberapa metode penanaman yang berharga dan lingkungan pelatihan yang baik untuk mereka. Mereka yang terpilih disebut reincarnatores karena satu fakta bahwa semua misi mereka memiliki risiko tinggi mati. Beberapa dari misi ini hanya akan melihat 1 dari 10 yang hidup. Dengan demikian, setiap misi sama dengan reinkarnasi, yang mengarah pada penamaan mereka. Proses selektif semacam ini, secara alami memungkinkan kuil temporal menjadi negara adikuasa puncak di antara banyak dunia. Sebenarnya, selain kuil temporal dan kedai darah yang memiliki kekuatan yang sebanding, ada juga beberapa organisasi kuat lainnya, yang memiliki aspek unik dan menakutkan mereka sendiri. Namun, di dunia fana, kekuatan super lain ini sangat dirugikan. Dunia fana ini dianggap sebagai dunia material, dan dewa tidak dapat turun ke dalamnya. Tergantung pada proyeksi dunia mereka. Itu terlalu lemah. Doppelganger mereka, harga yang dibayarkan akan terlalu besar. Bahkan mengirimkan beberapa harta ke dunia fana adalah tugas yang terlalu sulit. Adapun kuil temporal, mereka malah bisa dengan mudah memasuki dunia fana manapun. Tentu saja, di bawah pemahaman diam-diam di antara organisasi-organisasi, kuil temporal dilarang membangun kuil dewa mereka sendiri di dunia fana yang tak terhitung jumlahnya. Juga, kedai pertumpahan darah mungkin memiliki cabang mereka di berbagai dunia fana, tapi mereka dilarang menyebarkan agama mereka. Karena kalian adalah bagian dari reincarnatores kuil temporal, untuk apa kamu bahkan menerobos masuk ke sini? J.R. Luo mengerutkan kening. Reincarnatores kuil temporal melakukan misi demi menyaringnya melalui situasi hidup dan mati. Terkadang, mereka akan membantu sebuah faksi. Di lain waktu, mereka akan membantu faksi lawan. Bahkan ada situasi ketika reincarnator ditugaskan untuk membantu dua faksi yang berbeda dan berlawanan. Untuk membantumu, tentu saja. Remaja tampan itu menyeringai. Kamu tidak bisa mengerti itu bahkan sekarang. Jika kita ingin bertindak, kita pasti sudah bertindak sejak lama. Kamu harus mengerti bahwa kamu bukan pasangan kami. J.R. Luo memiliki perubahan ekspresi sebelum dia sedikit mengangguk. Aku percaya kamu, tapi tolong aku. Untuk apa aku membutuhkan bantuan kamu? Hong Ye, apakah arai sudah terpasang? Remaja tampan itu memandang ke arah wanita berjubah merah. Dia memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan miliknya, dan dia yang paling percaya padanya. Arai untuk mencegah ekstrim piercing masuk telah ditetapkan, jawab wanita berjubah merah. Meminjam jangkauan teratai merah di sekitar Istana Iblis, dia sudah lama mulai mengatur arai secara diam-diam. Arai lain masih membutuhkan waktu lebih lama. Segera, Dongbo Sueying akan segera tiba di sini, desak remaja tampan itu. Dongbo Sueying, J.R. Luo memiliki beberapa ketidakpastian. Maksudmu transenden klan Xia, Dongbo Sueying? Itu dia, remaja tampan itu mengangguk. Tapi dia memiliki paling banyak kekuatan tempur iblis peringkat 5, apakah dia benar-benar datang? J.R. Luo mengerutkan kening. Di ruang kosong antara ruang. Sueying, Ciki Yubai, Dewa Gunung He dan Sikong yang menembus kekosongan sebelum tiba di luar membran dunia transenden kecil. Ini adalah dunia ketiga. Sueying memandang ke depan pada membran dunia yang luas. Dia baru saja menyapu markas iblis kedua belum lama ini, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Meskipun iblis peringkat 5 ingin melarikan diri dengan merobek ruang itu sendiri, daerah yang sesuai di luar dunia telah dijaga oleh Ciki Yubai dan 3 demigod lainnya, jadi dia telah berjalan tepat ke perangkap mereka. Aku akan masuk sekarang. Sueying tersenyum sebelum merobek membran dunia. Hati-hati, Ciki Yubai mengingatkan. Jangan terlalu ceroboh karena seberapa lancar beberapa misi terakhir telah berjalan. Aku mengerti.
Sui Ying mengambil langkah, memasuki dunia transenden minor dan menghilang dari visi ketiga Demigos. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.